Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita cinta di antara dua dunia. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan dan sungai, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Sari adalah seorang gadis cantik yang dikenal oleh semua orang di desa karena kebaikan hatinya. Meskipun usianya sudah matang untuk menikah, hati Sari tetap kosong. Banyak pria yang datang melamarnya, tetapi entah mengapa ia merasa tidak pernah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Keluarganya seringkali menasihatinya agar segera menikah, tapi Sari selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam setiap hubungan yang ia jalani. Pada suatu malam yang tenang, ketika bulan penuh menggantung di langit, Sari memutuskan untuk berjalan menyusuri tepian sungai. Desa mereka terletak di tepi sungai yang dalam dan luas, yang terkenal dengan keindahan dan juga misteri yang melingkupinya. Ada banyak cerita tentang makhluk gaib yang menghuni sungai itu, namun Sari tidak pernah terlalu peduli dengan cerita-cerita itu. Ia lebih memilih menikmati ketenangan alam sekitar, mendengarkan gemericik air, dan memikirkan masa depannya. Saat ia berjalan semakin jauh ke hutan, suara gemericik air tiba-tiba berhenti. Semua terasa sunyi. Sari merasa ada yang aneh. Tiba-tiba dari balik semak-semak, ia mendengar suara tangisan. Bukan tangisan biasa, melainkan suara yang dalam dan penuh penderitaan. Tanpa berpikir panjang, Sari mengikuti suara tersebut. Ia tiba di sebuah batu besar yang terhalang oleh air sungai yang tinggi. Di sana, di tengah aliran sungai yang deras, seekor buaya besar terjebak di antara batu-batu besar. Buaya itu tampak kesulitan, mulutnya menganga seakan-akan memanggil pertolongan. Sari meskipun merasa takut, merasa iba melihat makhluk itu dalam kesulitan. Tanpa memikirkan bahaya, ia melangkah lebih dekat. "Tenanglah," kata Sari dengan lembut walaupun suaranya bergetar. "Aku akan membantu kamu." Dengan hati-hati, Sari mencari celah di antara batu-batu besar, berusaha menolong buaya yang terluka. Sari tidak tahu bagaimana ia bisa melakukannya, tetapi ia merasa ada semacam dorongan kuat dalam dirinya untuk membantu. Dengan usaha yang gigih, ia berhasil sedikit demi sedikit melepaskan buaya itu dari batu-batu yang menghalangi jalannya. Begitu buaya itu bebas, ia hanya terbaring di samping sungai, napasnya terengah-engah. Sari duduk di dekatnya, merasa lega karena berhasil membantu. Namun sebelum ia bisa pergi, buaya itu tiba-tiba mengangkat kepala, memandangnya dengan tatapan yang tidak biasa. Matanya tampak manusiawi, penuh emosi, bukan seperti mata buaya yang biasa. "Sari," suara itu terdengar dalam dan penuh misteri, "kamu telah menyelamatkan hidupku. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan. Aku akan memberikanmu sesuatu yang tak bisa dimengerti oleh banyak orang cinta sejati." Sari terkejut, hampir terjatuh ke belakang. Ia merasa seolah dunia ini berputar. Bagaimana mungkin buaya ini bisa berbicara? Tapi ada sesuatu dalam tatapan mata buaya itu yang membuat hatinya berdebar, sesuatu yang menariknya untuk tetap tinggal. "Jangan takut," lanjut buaya itu, "aku bukan buaya biasa. Aku adalah seorang manusia yang dikutuk oleh dewa karena kesombonganku. Hanya cinta yang tulus dari seseorang yang tak terbiasa dengan dunia kami yang bisa memecahkan kutukan ini." Sari merasa jantungnya berdebar kencang. Kutukan? Cinta sejati? Apa yang dimaksud buaya ini? Namun daripada menghindar, Sari merasa anehnya tertarik pada cerita buaya tersebut. Ada sesuatu yang dalam kata-katanya dan dalam hatinya, ia merasa terhubung dengan makhluk ini, meski ia tahu hal itu tak masuk akal. Malam demi malam, buaya itu datang kembali. Ia datang tidak untuk menyerang atau menakuti, tetapi hanya untuk duduk di dekat Sari. Mereka berbicara panjang lebar tentang segala hal, tentang hidup, tentang kesendirian, tentang impian. Sari merasa semakin nyaman. Bahkan, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh berkembang dalam hatinya. Ia tidak lagi melihat buaya itu sebagai makhluk buas, melainkan sebagai seseorang yang penuh rasa sakit dan harapan. Suatu malam, buaya itu menceritakan lebih banyak tentang dirinya. "Nama saya Arka," katanya. "Saya dulu seorang pangeran yang sangat sombong dan tidak peduli pada orang lain. Saya merasa lebih unggul dari semua orang. Namun seorang wanita miskin yang saya anggap tak berarti datang kepada saya dengan hati tulus. Saya menolaknya dengan keras, bahkan menghina dan menyakitinya. Akibat perbuatanku, dewa menghukum saya untuk hidup sebagai buaya selama 100 tahun. Hanya cinta sejati yang bisa membebaskan saya." Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Rasa iba semakin mengalir dalam dirinya dan ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya merasa semakin dekat dengan Arka si buaya.
Ia merasa bahwa dia mungkin bisa menjadi cinta sejati yang dibutuhkan Arka untuk menghapus kutukan itu. Hari-hari berlalu dan perasaan Sari semakin mendalam. Meskipun orang-orang di desa mulai mencibirnya karena kedekatannya dengan buaya yang aneh itu, Sari tidak peduli. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar penilaian orang lain, sebuah cinta yang tulus yang lahir dari ikatan yang tak terduga dan tak terungkapkan. Pada suatu malam, saat bulan penuh menyinari sungai, Arka berkata, "Sari, jika kamu siap, datanglah ke sungai pada tengah malam nanti. Hanya dengan keberanianmu, kutukan ini bisa terpecahkan. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kita akan bersatu selamanya." Dengan tekad yang kuat, Sari datang ke sungai itu tepat tengah malam. Begitu ia tiba, Arka muncul dari dalam air, matanya memancarkan harapan dan kerinduan. Cinta sejati tidak mengenal rupa atau wujud. Cinta adalah tentang jiwa yang terhubung, bukan hanya tubuh yang terlihat. Tiba-tiba dengan cahaya bulan yang terang, tubuh buaya itu mulai berubah. Perlahan-lahan tubuh besar dan bersisik itu menghilang, digantikan oleh sosok pria tampan yang berdiri di depan Sari. Arka, pangeran yang telah lama terperangkap dalam tubuh buaya, kini berdiri di hadapan Sari dengan senyum yang penuh harapan. "Arka?" Sari bertanya dengan terbata-bata, matanya berlinang air mata. Kamu benar-benar Arka?" Dengan lembut Arka mengangguk. "Ya, Sari. Dan aku berterima kasih padamu. Kamu telah menyelamatkanku, tidak hanya dari kutukan ini, tetapi juga dari kesombonganku." Mereka saling berpelukan dan di malam itu, cinta yang tulus antara mereka mengubah segala hal. Mereka menikah di hadapan seluruh desa yang akhirnya menyadari bahwa cinta sejati memang tidak terbatas pada rupa atau bentuk, melainkan pada kedalaman hati yang murni. Sari dan Arka hidup bahagia bersama dan kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Sebuah kisah tentang cinta yang melampaui batas-batas yang kelihatan, sebuah kisah tentang keberanian untuk mencintai meskipun dunia tak memahami. Cinta mereka adalah bukti bahwa kadang-kadang cinta sejati datang dari tempat yang paling tak terduga, bahkan dari seorang buaya yang dulu merupakan seorang pangeran yang bangga. Terima kasih sudah mampir di channel ini, semoga semuanya bisa terhibur.